Selamat malam. Tahun 2024 telah berakhir. Banyak peristiwa yang sudah kita lewati. Tahun 2024 adalah tahun politik. Tapi juga tahun yang diisi dengan kisah atlet Indonesia yang mampu menorehkan sejarah dalam Olimpiade Paris 2024. Malam ini, Rosi secara khusus memutar kembali sejumlah episode terbaik sepanjang tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun politik di mana pesta demokrasi diselenggarakan melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dinamika politik yang terus terjadi kian panas ketika adanya campur tangan wakil rakyat yang berusaha mengotak-ngatik putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan ambang batas pencalonan kepala daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi saat itu ingin diubah DPR yang diduga kuat untuk kepentingan keluarga tertentu. Publik geram dan menunjukkan puncak kekesalan dengan turun ke jalan. Apalagi sebelumnya peringatan darurat Garuda Biru ikut membanjiri media sosial. 22 Agustus 2024, hampir semua kelompok massa demo. Dan tanpa pernah disangka, di tengah aksi unjuk rasa, muncul seorang aktor yang selama ini dikenal non-partisan. Reza Rahadian berdiri depan pendemo dan menyatakan tegas, "Enough is enough. Cukup sudah. Bangsa ini bukan hanya untuk satu keluarga." Saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Video tadi diambil oleh sang manajer Arya yang saya tahu juga sama deg-degannya melihat seorang Reza berorasi saat demonstrasi. Reza tadi bilang saya selama ini tidak pernah mau ikut-ikutan. Pada titik apa sebenarnya seorang Reza Rahadian merasa resah dan merasa harus turun? This is the time, this is it. Ya, sederhananya aku selalu berpikir bahwa urusan politik itu bukan domainku. Tapi kalau kita mau pikir lagi, apa sih yang tidak ada kaitannya dengan politik dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti itu ada. Yang paling meresahkan ya tentu keputusan MK yang coba diutak-utik itu. Menonton di semalam sebelumnya, melihat proses di Balek. Aku tuh jujur malam sebelum esok harinya, itu nggak bisa tidur sampai jam setengah 3 malam, setengah 3 pagi. Gelisah, kepikiran, dan besokannya tuh aku ada reading sebenarnya. Mau ada film lagi kan? Mau ada film lagi, gitu. Ada sedang berproses gitu, proses reading. Datang ke proses reading, hanya bertahan 10 menit dan aku izin ke sutradaranya. Wah itu aku udah, aduh ini diizinin apa enggak gitu ya. Terus aku sampaikan gitu, "Mas mohon maaf ini saya gelisah sekali dan saya kayaknya nggak bisa ada di ruangan ini hari ini. Saya ingin pergi ke DPR, saya ingin turun." Dia awalnya kaget, tapi ya disampaikan itu jauh lebih penting dari reading hari ini. Wah ya udah, dapat blessing itu artinya dikasih izin, ya udah saya berangkat. That's it. That's it. Apanya yang membuat Reza merasa sebegitu resah dan marah? Karena ketika diwawancara Niluh Kompas TV, saya juga ikut melihat bagaimana di lapangan pada saat Reza demo itu benar-benar kamu merasa terlihat sekali kamu sedih. Ini dia waktu itu bagaimana Niluh mewawancarai Reza di lapangan. Anda merasa terluka? Iya. Sangat dalam. Dalam. Anda sepertinya mau menangis. Iya. Did you really wanna cry? I did. Maksudnya aku berusaha menahan itu semua gitu ya. Maksudnya of course ya aku nggak mau juga make it more dramatic. Tapi ya itu kan emosional ya Mbak, itu perasaan.
Dan aku rasa ketika kita berbicara bahwa ada keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, menurut aku itu bukan, ini menjawab pertanyaan tadi Mbak Rosy, bahwa aku melihat bahwa memang sedang tidak baik-baik saja.